Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Pada saat ini Mamang akan menyampaikan tentang bagaimana sebetulnya kefir aneka rasa itu dibuat. Jadi ada teman-teman, para penggiat dan pengguna kefir KKI, Komunitas Kefir Indonesia, selama ini yang bertanya, Mang, bisa enggak kefir dibuat aneka macam varian rasa supaya anak-anak pada suka? Jadi untuk membuat kefir aneka rasa, sebetulnya itu bisa dengan yang instan, yaitu dengan perasa ya. Perasanya perasa sirup seperti ini. Bisa dipilih berbagai macam merek, banyak gitu ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Kalau merek itu bisa beda-beda. Kalau ini kebetulan merek yang dari Bandung, buatnya ini sudah berproduksi sejak tahun 1950-an ya. Jadi sejak zaman dahulu kala sudah dibuat, dan gulanya menggunakan gula murni, bukan gula buatan. Juga sirup ini banyak dipakai oleh para tukang pedagang susu murni yang aneka rasa biasanya. Ya, biar instan pakai perasa ini. Dan penggunaannya juga irit. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan susu murni, misalkan satu gelas itu 200 ml, misalkan ditambahkan perasanya itu 10%-nya atau 2 sendok makan. Kalau misalkan ke kefir pun tidak jauh beda, hanya karena kefir rasanya asam akan sulit sekali untuk menjadi manis. Butuhkan porsi yang lebih besar dari susu murni. Kalau susu murni kan tawar ya. Jadi kalau misalkan kefirnya 200 ml, dibutuhkan tidak hanya 10%, ya paling tidak di 15% lah, supaya manisnya lebih kentara, agak kentara ya. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan bahwa untuk membuat kefir aneka rasa itu seperti yang tadi Mama sampaikan, bisa dengan perasa sirup, bisa juga dengan buah langsung, misalkan buah naga di blender gitu. Tambahkan perasa dari buah segar langsung bisa, tetapi porsinya 10 kali lipat lebih tinggi ya. Jadi untuk 200 ml itu satu gelas ya 200 ml, berarti harus 50-50. Kefirnya 100 ml, buah segarnya 100 ml. Jadi kandungan kefirnya justru lebih sedikit kalau pakai buah segar. Yang namanya susu kefir itu jadi susu yang sudah diasamkan dengan bakteri baik. Jadi susunya akan asalnya mengandung kandungan gula. Nah, kandungan gula di dalam susu itu dinamakan laktosa. Nah, ketika difermentasi dengan kefir, laktosanya ini akan dimakan oleh probiotik. Kandungan gulanya itu dimakan oleh probiotik dan diubah menjadi bakteri asam laktat sehingga rasanya asam. Jadi kalau menurut Mamang misalkan nih, kalau kefir yang sudah dihilangkan kandungan gulanya supaya aman kan, diubah menjadi bakteri asam laktat, menjadi probiotik, menjadi bakteri bal. Nah, kemudian ditambahkan lagi gula, berarti seolah-olah dikembalikan lagi ke semula, menjadi banyak lagi kandungan gulanya. Bolehlah kalau misalkan keluarga mau pada minum kefir supaya mereka mau, ya nggak apa-apa. Untuk tahap awal kita pakai perasa dulu. Setelah mereka merasakan manfaatnya, tahu manfaatnya, nanti lambat laun mereka pun mau yang plain, yang tanpa perasa. Nah, ini rasa-rasanya juga banyak kan. Ada rasa melon seperti ini, ada yang rasa blueberry, kemudian ada juga rasa grape atau anggur ya, ada rasa kopi mocha. Maaf, Mamang menyebutkan merek ya, ini merek Tros dari Bandung, memang kebetulan pakainya itu. Ada kurang lebih sekitar 15 varian rasa merek Tros itu. Yang ini juga banyak kan sekarang yang komersial. Nah, kemudian Mamang sampaikan juga kelebihan dan kekurangannya ya. Masalah kefir aneka rasa ini. Jadi untuk pembuatan tidak sulit. Sudah Mamang sampaikan tadi, kalau pakai sirup sekitar 10-15%. Kalau pakai buah segar langsung itu memerlukan 50-50. Jadi setengahnya dengan buah segar, setengahnya kefir, baru akan terasa. Kemudian yang paling terakhir akan Mamang sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari kefir aneka rasa itu. Kelebihannya yang pertama jelas, karena rasanya enak, sudah menjadi aneka varian rasa, sehingga untuk mengenalkan kefir itu tidak sulit, bisa langsung menyukainya ya. Itu manfaatnya dari kefir aneka rasa. Kemudian ada juga kerugiannya atau kekurangannya dari kefir aneka rasa ini. Apa kekurangannya? Kekurangannya jadi yang tadi juga sudah Mamang katakan, bahwa kita kembalikan yang asalnya kandungan gula di dalam susu itu udah kita hilangkan, menjadi aman, menjadi bakteri asam laktat. Nah, ini ditambahkan lagi gula, justru lebih banyak dari laktosa. Kalau gula itu kan manisnya juga lebih kuat. Sebaiknya
Kalau untuk jangka lama jangan pakai perasa, udah aja yang plain. Yang terbaik itu yang plain. Jadi kalau misalnya mau dipakai paket itu tidak aman yang rasa itu, atau mau disimpan lama itu tidak aman, kecuali kalau sesaat ketika akan konsumsi. Misalkan pakai madu boleh pada saat akan konsumsi, tapi ya, atau misalkan mau disimpan agak lama boleh, tetapi untuk di rumah misalkan di kulkas. Jadi kefirnya harus sangat dingin sekali, ini kefirnya sangat dingin sekali, ditambahkan perasa, di mix, dikocok, langsung simpan saat itu juga di kulkas. Kalau mau untuk diminum sehari-hari ya, atau kalau mau disimpan lama cepat segera dibekukan. Jadi pada saat pencampuran pun kefirnya harus dingin, kemudian setelah dicampurkan harus segera juga disimpan lagi di kulkas, di pendingin, supaya tidak terjadi aktivitas fermentasi yang sangat cepat. Karena ketika kefir di ruang ketemu gula, ketemu manis, yakin dia akan aktif, sangat aktif sekali, dan botol bisa mengembung. Nah itulah, dalam setiap proses fermentasi itu pasti bakal timbul gas. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin pada pertemuan kali ini itu yang mau Mamang sampaikan tentang kepenasaran teman-teman selama ini tentang bagaimana sebetulnya cara membuat kefir aneka rasa itu, baik yang dengan instan, dengan sirup, maupun dengan buah-buahan langsung. Demikian yang bisa Mamang sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.